Hai, balik lagi barengan sama gue Keisha. Dan aku Tasya. Dan kali ini kita ada di Friday Fragrance, mau ngapain nih Kak? Nah, karena bulan Agustus ini adalah FD Local Power, jadi kita akan bahas fragrance-fragrance yang dari lokal nih. Yes. Dan kalau kalian penasaran produk parfumnya apa aja, Keep on watching. Oke, jadi seperti Friday Fragrance sebelumnya yang udah pernah kita lakuin nih Kak, yaitu sekarang kita mau melakukan one brand perfume only. Jadi kali ini kita kedatangan produk dari Iki Arum. Artinya itu ini harum. Ini sudah lokal banget ya Kak? Iya dong, karena dari bahasanya aja udah kelihatan banget kan bahasa Jawa yes. gitu. Ya kita langsung aja kali ya Kak ke produk yang pertama. Oke, kita akan masuk ke produk pertama. Itu ada Loro namanya. Gemes banget artworknya. Loro memang artinya dua. Iya, dua. Terus ini bahasa tuh kayak, Jawa kan? Iya bener, dan ini tuh kayak apa ya? Kayak seperti cocok untuk hadiah anak-anak gitu. Betul. Terus kita buka aja kali isinya ya, Kes, apakah sama? Sama hijaunya. Tapi lebih sleek ya. Bener. Untuk packaging si botolnya tuh lebih sleek, lebih minimalis, lebih simpel gitu dibandingin packaging luarnya tuh yang mungkin lebih banyak muda artnya gitu lah ya, lebih muda. Dan dia ternyata ukurannya lumayan besar, 100 ml dan EDP. Oh iya, oke. Kita ini langsung aja. Ini wanginya sangat aku ya. Lumayan powdery, tipe powdery gitu nggak sih? Kayak ada buahnya ya? Agak sedikit manis sih emang. Kayak ada buah anggur. Oh iya ya. Kak? Sedikit gitu. Jadi kayak di top notes-nya tuh karena dia baru di spray. Topnya tuh masih berasa agak fruity sedikit banget. Tapi in a split second dia beneran langsung kayak powdery gitu. Betul. Jadi bener sih kayak sesuai dengan artworknya. Nggak tahu kenapa, apa aku bias ya karena udah melihat artworknya. Cuman menurut aku ini sangat feminine in a way yang kayak muda banget gitu. Tapi bukan kayak the type of perfume yang dipakai anak-anak SMA. Betul. Bukan. Tetap dewasa kok gitu. Kalau menurut aku again di aku ngerasanya nih lumayan powdery. Mungkin ada fruitnya, tapi bukan yang terlalu fruity banget karena makin lama tuh dia akan rosy ya Kak lama-lama. Iya, agak rosy, terus makin di middle dan ke base-nya itu tuh dia lebih makin soft dan berasa kayak cotton gitu loh. Iya. Ini tuh sensasinya kayak kalian habis mandi, terus siap-siap bersih-bersih makeup di powder room kalian gitu. That's the vibe, kayak powder room yang ber-AC gitu. Jadi kayak muda tapi juga dewasa, paham gak sih? Ini karena menurut aku kayaknya tetap ada flowernya juga kan. Setuju. Sama kayaknya ini tuh lebih ke pear deh daripada anggur anggur, betul. Tapi karena ini lebih manis, tipe yang manis tapi bukan yang nyegrek manis gitu loh. Benar. Ini tuh the type of manis yang kayak juice-nya gitu loh Kak. Iya betul. Cairan dari buahnya. Bukan buahnya banget langsung. Gitu. Enak. Menurut aku ini cocok banget untuk dipakai di daytime sih Kak. Betul. Seger setuju. gitu soalnya. Buat pagi gitu, terus menuju siang nih cocok banget sih. Tapi bukan tipe yang panas-panasan gitu ya, yang di AC. Terus kayak lebih ke daily, terus yang tipe aktivitasnya tuh nggak heavy. Aku nggak terlalu suka parfum yang sweet atau gourmand. Tapi ini very sopan lah di hidung aku. Aku suka sih ini. Enak. Lanjut ke perfume yang kedua, itu ada Gendis. Oh, hai. Lebih Gendis. Ke ini ya, gelis gitu kalau aku baru sadar Sunda. Di depannya ada notes-nya juga. Coba tadi kayaknya ada nih. Tuh, bener kan aku pear. Terus kamu bilang tadi ada rose-nya. Oh iya bener. Oh ya, sama yang buat dia tuh powdery karena ada mask-nya. Karena mask itu tuh selalu membuat segala sesuatu tuh jauh lebih soft dan lebih powdery. Make sense. Oke, ayo kita review kedua. Oh, dia beda ya packagingnya. Oke, yang ini bening ya botolnya guys. Oke. Ada rose-nya nggak sih? Kayak ada tapi rose-nya. Tapi ada hint coffee-nya gitu loh. Iya lagi. Ya kan? Ada ini tuh coffee sama kayak vanilla atau karamel gitu. Kayak cocoa gitu ya Kak? Iya, tapi bukan wangi coklat gitu ya. Tapi kayak kakao. Betul, kakao. Jadi kayak kopi dicampur bunga rose gitu. Dan kayak dimasak dengan karamel gitu. Betul banget. Tapi nggak se-candy dan se-creamy itu. Bukan. Jadi wanginya itu tuh bukan wangi
kopi yang literally coffee Iya. atau vanilla gitu loh. Terus aku tuh kayak merasa ini tuh ada sedikit asemnya gitu loh, kayak Dari tapi blendingannya ya. Betul, tapi bukan asem di fruity gitu ya. Lebih kayaknya blendingan antara si vanilla campur rose, kan tuh dua yang berbeda banget ya, yang bener-bener florally banget dan gourmand banget gitu. Jadi ada middle-nya tuh berasa kayaknya ada embernya dikit juga gitu deh. Iya, ini ada floralnya sih, ember, Jadi bukan, ember dan rose berasa sih Kak. Jadi intinya tuh bukan tipe yang bau coffee, vanilla, karamel, bukan yang manis banget karena ada rose-nya tuh, jadi dia ngimbangin sih menurut aku. Dan kalau misalnya bisa aku gambarkan dan visualisasikan, ini tuh kayak lagi nongkrong cantik sama temen-temen cewek kamu jam-jam sore, jam-jam 4, jam 5. Iya, benar banget. Di backyard coffee shop yang kayak kamu tuh bisa ngeliat kayak tetamanan, dedaunan, pepohonan. Betul. Terus ada roastery-nya, dia tuh lagi nge-roast biji coffee-nya. Ini feels-nya kayak gitu sih. Ini banget gak sih golden hour banget gak Bener, sih? bener. Kan? Iya, bener. Dan ini tuh menurut aku bener yang kata Tasya tadi, dia nggak se-coffee dan se-vanilla itu. Karena ada blendingan dari si amber dan rose-nya sih yang kayak ngebalance. Membuat dia tuh jadi kayak nice bukan manis, tapi juga bukan fresh yang terlalu bunga sih. Dan gitu. kalau udah ditinggal kayak beberapa menit, ada sedikit hint of musky-nya dikit. Betul. Kayaknya itu base-nya deh. Benar, bisa jadi gitu. Jadi menurut aku ini lucu banget ya untuk para ciwi-ciwi. Kayak ini kayak cocok deh untuk dipakai untuk kayak play date atau kayak hangout sama teman-teman gitu di jam-jam sore tuh cocok banget sih. Nah, buat teman-teman yang juga nggak terlalu suka yang manis banget atau floral banget, ini bisa jadi alternatif buat dicoba sih, karena memang aku ngerasa belum ada perfume yang wanginya tuh in between floral dan juga coffee-coffeean atau yang manis gitu. Oke, kita lanjut ke perfume yang ketiga. Yuhu. Ketiga nih kita punya wangi. Dari packagingnya udah kelihatan nih pasti jasmine. Tapi kita coba buka dulu kali ya, apakah dan namanya aromanya udah wangi. Wow, packagingnya juga berbeda, beda lagi lebih ya? sleek lagi, lebih bersih, cuman tulisan wangi aja. Oke. Udah tuh beda-beda gitu ya. Kuntikor nih nampaknya ya. Oke. Ya kan? Udah langsung Tapi jasmine. ini tuh kayak ada, jadi di top notes-nya dia tuh kayak ada Campuran fresh kan? dari orange blossom-nya Betul. Karena dia bukan tipe jasmine yang purely jasmine, tapi dia tetap ada hint manisnya gitu sih. Bener sih menurut aku, kata Kezia, ini tuh ada sweet orange-nya dikit karena membuat si jasmine itu tuh nggak serta-merta berasa banget gitu, berasa kayak kunti jasmine banget gitu. Jadi masih di balance sama sweet orange, jadi ada hint manisnya gitu. Bener Kak, ternyata di sini ada orange blossom. Betul kan? Dan ada tuh rose dan ada jasmine. Jadi kalau baru disemprot, jujur masih lumayan fruity. Instead of dia jadi kuntikor, dia justru lebih ke malah fruity lebih manis, betul. Tapi aku cukup yakin ini setelah beberapa menit dia akan lebih ke arah jasmine dan tuberose-nya. Iya, akan lebih fresh sih nantinya, karena memang topnya yang berasa banget manisnya, nanti kayak di middle sama base-nya baru bakalan lebih berasa si jasmine dan fresh-nya gitu. Ini sebenarnya menurut aku lumayan cocok untuk teman-teman yang mau pakai tipis-tipis kalau mau olahraga pedal. Kalau mau olahraga lucu gitu, tahu kan? Cocok nih buat olahraga yang atau mau olahraga jogging, cantik, jogging gitu pagi ya, jogging gitu. pagi. Ini cocok sih, tapi tipis-tipis aja ya gitu, karena dia nggak se-clean itu gitu aromanya. Tapi lumayan refreshing gitu, dan lumayan ramai isinya gitu. Menurut aku ini juga cocok sih emang kalau misalnya teman-teman pengen pakai buat activity outdoor yang pagi ke siang, yang bukan terlalu panas banget, atau enggak siang ke sore. Karena aromanya itu tuh nge-enhance panas-panasan yang nggak terlalu terik ya. Jadi kayak ngeblend sama keringet tuh menurut aku oke banget. Benar, dan menurut aku dia aromanya lumayan playful tapi juga lumayan anggun gitu. Jadi sepertinya cocok nih untuk teman-teman yang mau explore aroma-aroma, pengen menuju ke arah kuntikor tapi kayak belum ready. Newbie kuntikor ya. Ini kayak masih bisa gitu. Karena masih agak-agak sweet ya Kak dari si fruitsnya itu. Oke, kita lanjut ke perfume yang keempat. Nah, keempat ini ada Kusuma. Dari warnanya nih kelihatannya fruity banget ya, atau bubble gum, aku nggak taw deh. Kita coba Kak. ya. Aku sih ngeliatnya ini kayaknya ke arah-arah fruity, kan? berry gitu. Iya, setuju. Oh, dia berbeda lagi guys packagingnya Kak. Ini kayaknya mirip sama yang gendis, tapi ini
coat lagi nggak sih? Iya, benar. Kayak botolnya sama gitu. Tuh kan. Ini tuh berries banget menurut aku. Berries banget. Berriesnya tuh raspberry, strawberry, pokoknya all kind of berries. blueberry. Terus kayak ada sedikit a hint of lemon. Iya, sedikit untuk ngebalance supaya nggak terlalu manis. Tapi ada musknya. Nah, tapi menurut aku si Kusuma ini kalau misalnya nanti dry downnya ini tuh bukan tipe yang bakalan manis setiap saat gitu sih. Iya. Dia akan jadi fruity yang soft gitu menurut Aku aku ya. malah mikirnya ini kayaknya base-nya dia akan lebih ke musky dan sedikit floral dikit with a hint of the fruits. Manis dan fresh dari fruitsnya tuh masih ada, tapi kayak ada floral. Ini kayak ada rose-nya nggak ada ya? Ada rose-nya nggak sih, Kak? Tuh, leci malah justru topnya. Leci. Middle-nya baru rose sama raspberry, base-nya ada Akigalawood. Nah, tapi menurut aku tadi kan aku bilang base-nya itu tuh lebih ke fruity soft. Sebenarnya mungkin bukan soft yang tipe powdery atau yang cottony gitu ya, tapi soft spoken. Tapi karena di balance sama ada wood-nya tuh jadi kayak mungkin bukan soft sih, tapi lebih ke nggak terlalu manis. Lebih subtle ya, aromanya jadi kayak lebih sopan gitu mungkin ya Kak. Lebih ngeblend lah, bukan yang manis banget karena ada si Akigalawood ini sih. Dan ini tuh rose-nya sopan banget sih, naik-naiknya Iya, tuh kayak bukan tipe rose yang rose gitu, bukan. Dan ini the type of rose bukan yang kayak air mawar, tapi ini tuh kayak daun rose yang sudah dikeringin. Ya bener. Walaupun tadi Kezia bilang ada lemonnya di notes-nya sih nggak ada, cuman aku juga ngerasa ada zesty dikit gitu ya. Either itu lemon atau sweet orange sih mungkin ya. Ini tuh menurut aku cocok banget dipakai kalau kalian sore-sore atau malam mau ke beach club, mau ke pantai, mau sambil minum kayak lemonade gitu. Atau mau ngocktail. Mau ngocktail itu kayaknya ini cocok sih karena lumayan, menurut aku aromanya lumayan dewasa tapi bukan yang cewek serius gitu. Iya, benar. Jadi kayak cewek-cewek ini tuh aroma feminine yang approachable. Kalau aku bisa dibandingin si Loro yang pertama tadi itu kan Loro tuh lebih powdery, lebih soft, walaupun sama-sama manis ya. Tapi kalau yang ini tuh lebih playful lah daripada si Loro kalau menurut aku ya, karena lebih manisnya tuh lebih dapet lah. Oke, kita lanjut ke yang kelima, Sukma. Kayaknya dari ini sih bentuknya ya lebih ke warm dan deep ya, tapi mari kita lihat. Dan kayaknya ini lebih floral dan lebih dewasa. Betul. Lebih intens, dan dari jusnya aku ngerasa tuh terlihat kan lebih intens sih. Bakalan lebih deep sih menurut aku ya. Deep talk mungkin. Enggak ya, udah sampai gue kayak kasih. Ya, jatuh kan. First impressionnya di aku nih ada sedikit, tetap ada fruitsnya lagi menurut aku di topnya Kak. Di aku nih aku ngerasa topnya tuh ada sedikit powdery gitu ya. Agak mirip Loro tapi ini tuh versi lebih dewasa. Lebih intens lah gitu. Dan menurut aku ini tuh lumayan, balik lagi aku langsung bisa sense ada rose di sini, apakah benar? Terus ada kayak wood-woodnya gitu nggak sih? Kayak iya benar, ada agarwood kan, karena aku ngerasanya tuh lebih woody tapi bukan yang kayu banget ya, asem tapi bukan asem, paham gak sih Kes? Aku tuh dari tadi bilang asem tuh bukan in a bad way ya, ini bukan asem kayak kecut, kayak orange atau lemon gitu, tapi biasanya tuh kan kayu ada ngasih aroma-aroma yang kayak kayu kena basah, kayak ada inch-nya gitu ya, kayak ada pinch-nya gitu kan. Terus dia nguap gitu loh, tipe kayu nguap, itulah maksud aku. Dan menurut aku ini tuh sangat floral powdery yang bener kayak rose. Kalau tadi aku bilang rose yang bukan rose, ini kayak rose. Iya, rose gitu. Banget. Dicampur sama wood. Jadi warna bener-bener powdery dan gitu. In a good way. Dan ini in my opinion ini cocok untuk daytime. Iya. Jadi kayak untuk date night, candlelight dinner, atau kayak meeting sama klien tapi yang serius dan emang lebih formal gitu ya. Ini untuk kamu kayak pakai dress, black kalau dress. lagi pengen dressy, nah ini cocok nih menurut aku. Ini cocok banget sih menurut aku. Dan ini tuh sweetnya sedikit banget, iya, sedikit tapi banget. dia lumayan ngebalance aroma si oud dan rose-nya itu biar nggak kelebayan gitu. Jadi justru, ini nice. Justru ini tuh tipe yang fresh tapi agak deep, cuman tetap dibalance dengan aroma sweet sedikit gitu. Ini nice.
Ada Oh, karena ada vanilanya. Benar, ada Si vanilla. vanilanya inilah yang memang ngebalance Nge-tone antara down si gitu ya. rose dan juga si woodnya, plus ada ambernya juga. Amber sih yang menurut aku tuh bikin powdery banget ya. yang aku tuh ngerasa itu wangi Kayak, amber iya. tuh kayak spesifik banget, kayak kayu dibasahin terus nguap lah. Nah, tipe-tipe kayak gitu. Fresh sih ya menurut aku. Jadi ini nice banget sih sebenarnya untuk kalau misalnya kalian pengen keluar and looking more formal, more serious. Ini kayak cocok. Betul, yang pengen lebih deep, lebih serius Yeah. gitu, tapi in a good way ya. Nah, Yeah. yang ini cocok banget. Oke, lanjut ke parfum yang terakhir. Last but not least, ini ada Oh. ambar, warnanya merah. Very silk. Apakah dia spicy enough seperti packagingnya? Red. Cajan. Oh, tapi Cajan. ininya nggak, base-nya krem, cuman tutupnya red. Aku pikir dia bakal kayak red. Ya. Itu ada, kalau di aku first impression-nya ada black pepper, langsung berasa. Iya, bener setuju. Bener-bener aroma makanan Itali, tapi bukan aroma makanan ya, tapi ada black Hint-nya peppernya tuh kenceng berasa, gitu. langsung berasa. Aku dan langsung kayak berasa si cengkehnya, Kak. Kamu tau gak sih, Kak, minuman-minuman Campuran ya. Iya, kalian pernah ke Baby Kelinci, teman-teman? Ah, Kalian pernah tahu, minum tahu, tehnya yang tahu, ada tahu. si Tar anis. Iya, itu tuh kayak you can sniff that in here. Ya, ini tuh jadi tipe perfume yang aromanya tuh sangat-sangat spices banget sih, bener-bener agak cinnamony, tapi bukan cinnamon yang manis ya, lebih ke base cinnamon yang masih kayu banget gitu loh. Iya, dan dia ada di topnya nih kalau misalnya baru di spray, ini masih ada freshnya. Betul. Setuju. Tapi abis itu in a split second dia mulai kayak turun, Tone down. tone down subtly, terus dia berganti dengan si spicesnya itu yang menurut aku sopan banget sih di hidung. Terus menurut aku ini tuh juga ada hint woodnya, kayak tadi ada cedar woodnya juga. Cedarwoodnya ya, kayak ada cedarwoodnya sih. Aromanya itu tuh adalah campuran dari spices dicampur sama wood gitu. Jadi emang tipe aroma yang sangat deep sih dan warm gitu loh. Berat sih emang ini, tapi in a good way ya. In a good way. Dan menurut aku blendannya, aku nggak tahu di dalam sini ada serai apa enggak, tapi blendannya tuh menciptakan aroma lemongrass yang kayak segar. Sedikit ada hintnya sih. Iya benar. kan? Segar tapi tuh kayak, aku tahu, aku udah ketemu. Ini tuh lumayan terapeutik sih aromanya. Betul. Jadi mungkin beda dari yang lain, dari Iki Arum. Itu kalau tadi kan banyaknya fruity, gourmand, sweet, yang kemayu, anggun. Ini tuh lebih ke sesuatu yang lebih deep, tapi kayak berani gitu. Kalau misalnya aku bisa gambarkan, ini tuh kayak ini, Kak, revisiting rumah nenek. Betul. Menurut aku ini cocok banget buat olahraga yoga atau meditasi. Iya, cocok. Terus kalau kalian lagi pengen me time ya, ini tuh aromanya tuh sangat uplifting dan bukan menyegarkan sih, tapi tipe yang membuat kita tuh Zen. Betul, zen dan kayak Mindful. melihat diri kita Iya. lagi sendiri gitu. Kayak tiba-tiba jadi holistic. Betul, Gitu. tipe-tipe mau grounding. Nah, Iya, ini juga iya. cocok menurut aku. Enak-enak. Dan menurut aku Iki Arum kalau misalnya ini bisa dibikin jadi diffuser, Oh iya, ini Menarik juga sih. menarik sih. Plus, ini dari semua parfum yang tadi udah kita showing, ini satu-satunya yang extract the parfum. Jadi dia kayaknya bisa tahan lebih lama daripada 5 yang sebelumnya gitu. karena balik lagi ini sebenarnya nggak, ini, Kak, kok jadi agak clean, which menarik. Paham. Ada grassy-nya tapi sedikit banget, kayak bukan grassy banget yang kan biasanya ada tuh tipe-tipe aroma yang rumput tapi deep banget terus berasa kayak lumut banget. Iya. Nah, ini tuh cuman hint aja sih. Cuman ini kan karena di kertas ya. Benar. Mungkin kalau udah di kulit sama di beda, fabrik beda beda. lagi. Cuman Yes. ini menurut aku dari semua ini yang paling unik juga karena aromanya tuh kayak spices ada, grassy sedikit ada, terus ada woodnya. Tapi kalau di aku tuh tetap black peppernya masih lumayan banget. nusuk sih, tapi bukan nggak enak ya, enak gitu karena jarang aroma black pepper tuh bisa nyampur dengan baik Iya. ke aroma spices gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau mulai explore aroma-aroma yang spicy, itu betul. mungkin bisa dari sini sih karena dia lumayan masih subtle dan lumayan sopan, nggak yang kayak tiba-tiba kita di dapur gitu, enggak. Jadi kayaknya ini nice entry untuk kalian gitu ya, Kak. Setuju banget. Oke, Nah, jadi jadi ini ada dia. ke-6 perfumenya yang tadi udah kita review ya dari awal Iki sampai Arum. akhir. Nah, untuk harganya berapa nih, Kes?
Untuk harganya dari yang EDP ini range-nya mulai dari 119.000 sampai 169.000. Itu untuk yang ini itu 100 ml, untuk si wangi ini 50 ml. Jadi boleh banget langsung dicek di toko kesayangan kalian. Kalau yang ambar berapa, Kak? Yang ambar ini karena dia extract dan satu-satunya yang extract ini harganya 199.000 dengan 100 ml ukurannya. Menurut aku nih worth it banget juga sih. Maksudnya dengan extract tuh jarang banget kalau 100 ml harganya cuma 199, dan ini kayak tadi kita udah sempet bahas, ini lumayan cocok banget buat explore gitu. Yeah. Dan menurut aku dengan harganya dan ukurannya menurut aku ini worth to try banget. Cocok banget untuk kalian yang masih mau coba-coba, itu boleh banget sih gitu. Bisa langsung borong 6-6-nya gitu kalau mau. Mungkin ini tanggal kembar ya, Kak ya? Oh iya, setuju banget. Oke, jadi segitu aja dari gue dan dari Kak Tasya. Kalau misalnya kalian penasaran ada pengen one brand perfume apa lagi, boleh banget di komen di bawah ya, Kak. Nah, buat temen-temen yang juga udah pernah coba ini salah satu dari antara perfume Iki Arum, bisa juga share pengalamannya di komen di bawah. Oke, segitu aja dari gue dan Kak Tasya. Thank you so much for watching and until next time. Bye!